Think outside the box. Kalimat itu tampaknya lebih mudah untuk diucapkan daripada dilakukan. Kalau mudah, pasti tak ada penulis yang mengalami writer's block atau entrepreneur yang kesulitan mencari cara untuk mengembangkan bisnisnya. Namun membangkitkan sisi kreatif dalam diri kita ternyata tak sesulit yang dibayangkan. Tak perlu menyepi di tempat terpencil selama berminggu-minggu untuk menunggu ilham jatuh dari langit. Kamu bahkan bisa melakukannya dalam waktu 7 menit saja. Simak tips-tips kilat untuk membangkitkan kreativitas yang sudah diuji lewat penelitian berikut ini. Bayangkan diri kamu sebagai orang yang kreatif. Menurut penelitian yang dipublikasikan di jurnal online PLOS ONE, memikirkan dan membayangkan diri kita sebagai seseorang yang kreatif bisa menjadi sugesti positif untuk membangkitkan kreativitas. Bayangkan diri kita sebagai Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Lady Gaga, J.K. Rowling, Adele, atau Leonardo da Vinci. Menurut hasil studi yang dilakukan di University of Maryland itu, memikirkan diri sendiri sebagai salah satu tokoh kreatif seperti itu akan membantu kita untuk mengidentifikasi stereotip yang dapat menghambat atau meningkatkan kreativitas, terutama dalam area di mana meningkatkan kinerja kreatif individu menjadi tujuan penting. Bersihkan pikiran dari hal-hal yang dapat menghambat ilham. Mungkin yang satu ini terdengar sulit, tetapi sebenarnya kamu tak perlu meditasi atau datang ke kelas yoga terlebih dahulu untuk melakukannya. Cukup singkirkan smartphone dan gadget lainnya. Refresh pikiran dengan berjalan-jalan atau mencari udara segar di luar sejenak. Pikiran yang buntu akan menjadi lebih segar kembali. Lakukan brainstorming. Kalau kamu perlu mengerahkan seluruh sisi kreatif di tempat kerja atau rapat nanti, luangkan waktu untuk brainstorming sebelumnya. Sisihkan waktu setengah jam atau lebih sebelum rapat untuk berpikir. Kamu juga bisa melakukan ini dengan berangkat ke kantor lebih awal, sehingga pada saat yang diperlukan kamu sudah siap dengan ide-ide segar. Buatlah daftar hal yang bisa memicu kreativitasmu. Buatlah daftar berisi hal-hal kecil atau besar yang biasanya selalu bisa membangkitkan kreativitasmu. Setiap orang punya kebutuhan yang berbeda. Mungkin kamu butuh berada di lingkungan yang tenang, atau bisa jadi kamu malah butuh tekanan untuk memaksa ide-ide kreatifmu keluar. Ketahui semua hal yang bisa membangkitkan kreativitasmu dan cobalah untuk mendapatkannya setiap kali kamu merasa buntu. Lakukan kegiatan-kegiatan kecil yang membosankan. Bukankah melakukan hal-hal yang membuat kita merasa bosan akan menghambat kreativitas? Ternyata salah besar. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dr. Sandy Mann dari University of Central Lancashire, melakukan tugas-tugas kecil yang membosankan ternyata justru bisa merangsang otak untuk berpikir kreatif. Cobalah untuk membersihkan meja kerja, menyusun ulang file-file yang masih berantakan di komputer, atau menyalin nomor telepon di kontak smartphone pada secarik kertas. Kebosanan adalah jenis emosi yang cukup menarik karena dipandang sebagai sesuatu yang negatif, namun nyatanya bisa menjadi kekuatan yang memotivasi, tutur Mann kepada The Telegraph. Berkumpul dengan orang-orang kreatif. Siapakah orang yang paling kreatif di kantor atau kelompokmu? Cobalah untuk berada di dekatnya dan serap seluruh energi kreatif yang terpancar darinya. Berada di sekitar orang-orang seperti ini biasanya ikut membangkitkan sisi kreatif pada diri kita. Pasalnya mereka biasa melontarkan ide cemerlang secara tiba-tiba, yang akhirnya membuat kita ikut merasa tergerak untuk melakukan hal yang sama. Curi ide dari sosok kreatif lain. Yang dimaksud di sini bukan mencuri hasil pikiran orang lain seperti plagiarisme. Jika kamu punya tokoh panutan dalam segi kreativitas, cobalah untuk membaca, mendengarkan, atau memperhatikan karya-karya mereka. Biasanya dari sini kamu akan mendapatkan inspirasi untuk mengembangkan karya kreatif milikmu sendiri. Tak ada yang salah dengan hal ini, selama kamu tidak melanggar hak cipta milik orang lain. Sebagai contoh, Peter Benchley terinspirasi untuk menulis Jaws karena ia sangat menyukai buku Moby Dick. Kedua buku ini memiliki tema yang sama, yaitu serangan ikan raksasa. Namun jika kamu membandingkan buku dan film tersebut, esensinya benar-benar berbeda. Itulah beberapa langkah sederhana untuk membangkitkan kreativitasmu dalam waktu singkat.